Baik, teman-teman, dalam agama Islam, ya, perbuatan zalim, ya, kepada orang lain itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Perbuatan zalim seperti membunuh, mencuri, korupsi, dan lain sebagainya, perbuatan zalim itu semua dilarang oleh Islam. Ya, terkhusus perbuatan yang dalam Islam itu ada istilah yang namanya gosbun, atau al-gosbu. Ya. Dalam hadis disebutkan setidak-tidaknya, ya, secara umum barang gosbun itu atau barang gasab itu ada dua. Yang pertama itu tanah, ya. Yang kedua itu harta secara umum yang kita miliki. Yang pertama itu barang gasab itu ialah tanah. Dalam hadis disebutkan an Sa'id bin Zaid, dari Sa'id bin Zaid, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, maniqtata'a shibram minal ard, barang siapa mengambil sejengkal dari bumi, ya, zulman, secara zalim, tawaqahullahu iyahu yaumal qiyamah min sab'i ardina, niscaya Allah akan melingkari atau mengalungkan bumi itu kepadanya pada hari kiamat dengan 7 bumi. Ya. Makanya di sini jelas, ya, makanya ya, tanah itu menjadi barang komoditas yang memang rentan untuk digasab. Ya. Sebut saja contoh konflik Palestina dan Israel, ya, yang mana Israel di sana ingin merampas tanah milik orang-orang Palestina. Atau mungkin hal lumrah atau hal yang memang terjadi di masyarakat kita, ya, di mana terkadang ada di masyarakat itu yang menanam sesuatu, ya, tanpa izin, ya, tanpa seizin pemilik tanah, ya. Dan itu semua termasuk ke dalam perbuatan gasab. Ya, dalam hadis pun disebutkan, ya, man zara'a fil ardi qaum, barang siapa menanam di bumi satu kaum, ya, bighairi iznihim, dengan tidak ada seizin mereka, falaisa lahu minaz zar'i syai', maka ia tidak berhak dari apa-apa yang ditanam oleh ia di tanah yang tidak ada izin. Nah, makanya ada dua hal di sini. Yang pertama, merampas tanah, ya, secara harfiah begitu, dan merampas tanah, ya, dengan cara mengambil manfaat, ya, tanpa seizin dari pemilik tanah. Nah, itu semua termasuk perbuatan gasab. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, harta secara umum yang kita miliki. Seorang muslim tentu dilarang mengambil barang saudaranya tanpa seizin saudaranya, karena hal tersebut bisa dikategorikan kepada perbuatan gasab.
merampas, merampok. Rasulullah SAW bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa rodakum alaikum haram, bahwasanya darah kamu dan harta kamu haram atas kamu sebagaimana haramnya hari ka hurmati yaumikum hadza, sebagaimana haramnya hari ini ya, fi baladikum hadza, pada negeri ini, fi syahrikum hadza, pada bulan ini. Nah, ini dua hal barang kasar. Yang pertama tanah, yang kedua harta secara umum. Memasuki pertanyaan, sekira-kiranya ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana jika seseorang ia sudah terlanjur menanam sesuatu atau membangun sesuatu di tanah kita tanpa seizin kita? Nah, yang kedua, bagaimana jika seorang sudah terlanjur membawa harta kita, apapun bentuknya, dan barang tersebut rusak ataupun tidak rusak, bagaimana menggantinya? Oke, untuk yang pertama, masih di bab yang sama ya, mengenai gasab. Jika memang terlanjur seseorang itu menanam umpamanya padi atau pohon mangga atau singkong ya, dan lain sebagainya, barang ya, tanaman, semua jenis tanaman yang bisa menghasilkan baik buah atau apapun itu ya, pokoknya tanaman yang ada nilainya ya. Maka yang pertama yang bisa dilakukan oleh yang punya tanah itu ialah, kalau sudah ada hasil dari menanam si penanam tanaman, si punya tanah berhak atau bisa mengambil seluruh hasil panen atau buah dari tanaman yang ditanam tanpa izin di tanah miliknya, dengan syarat si yang mempunyai tanah bisa membayar hasil kerja keras si penanam yang menanam tanaman ya, ini sebagai biaya penanaman tanaman ya, sebagai upah gitu, sebagai upah. Itu yang pertama yang bisa dilakukan oleh yang mempunyai tanah jika terjadi kasus orang lain ya memanfaatkan tanah yang ia miliki tanpa seizinnya, begitu. Nah, yang kedua yang bisa dilakukan si punya tanah ya, jadi si punya tanah itu bisa menyuruh si penanam tanaman di tanah miliknya untuk mencabut paksa tanamannya, dan tanaman itu tetap menjadi hak si penanamnya, dan si penanam berkewajiban membayar sewa atas tanah yang digunakannya untuk menanam pada si punya tanah gitu. Jadi yang pertama itu ya, si empunya tanah ya, kalau memang kasusnya di mana si tanaman itu sudah terlanjur panen misalnya, baru diketahui oleh si empunya tanah. Nah, si empunya tanah boleh mengambil seluruh panennya dengan syarat memberikan upah kepada yang menanam tanaman sebagai biaya penanaman. Yang kedua ini baru diketahui nih si yang menanam tanpa izinnya ya. Nah, si pemilik tanah boleh menyuruh yang menanam itu di tanah miliknya ya, tanpa seizinnya gitu ya, untuk si penanam itu mencabut paksa tanamannya. Nah, mencabut paksa tanamannya, dan si penanam berkewajiban membayar sewa atas tanah yang digunakannya untuk menanam pada si punya tanah ya, begitu.
Dalil dari kedua pendapat ini yaitu laisa li'arkin zalimin hak, tidak ada hak atas peluh yang dikeluarkan oleh orang zalim. Jadi di sini zalim itu orang yang menanam sesuatu di tanah milik orang lain tanpa izin. Nah, begitu. Nah, yang ketiga ya, dan untuk bangunannya yang tadi pertanyaan, dan untuk bangunan yang sudah terlanjur dibangun di tanah milik orang lain tanpa seizinnya, maka simpunya tanah bisa mengambil pendapat yang kedua tadi, yaitu selama membangun itu belum dirobohkan, selama bangunan itu belum dirobohkan oleh si pembangun, maka hak milik dari bangunan itu ada di simpunya tanah. Dan kalau si yang membangun itu tetap kekeh dengan kepemilikan bangunan itu, maka si empunya tanah berhak mengambil sewa tanah atas bangunan yang berdiri di tanah miliknya tanpa seizinnya gitu. Jadi ketika teman-teman ya mendapati kasus di mana ada nih orang yang membangun rumah atau membangun bangunan apapun di tanah miliknya tanpa seizinnya, maka teman-teman boleh untuk mengambil sewa gitu ya, bila mana kekeh si yang membangun bangunan di tanah milik kita tanpa seizin kita, ya boleh mengambil sewa atas bangunan, mengambil sewa tanah atas bangunan yang berdiri di tanah milik kita, begitu. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana jika seseorang sudah terlanjur membawa harta kita apapun bentuknya dan barang tersebut rusak ataupun tidak rusak dan ingin dikembalikan, bagaimana menggantinya? Nah, yang pertama ini sering terjadi ya di kehidupan kita, ya, di mana seseorang mengambil tanpa izin barang milik kita terus rusak. Bagaimana menggantinya? Nah, seperti itu kira-kira. Oke, ya, yang pertama bahwa yang harus dikembalikan, ya ingat, yang harus dikembalikan itu ialah harta dengan harta yang sama, artinya bukan dengan nilai suatu barang. Nah, umpamanya teman-teman memiliki sepatu begitu. Teman-teman memiliki sepatu yang harganya 100.000. Nah, ketika ingin dipakai begitu ya, ternyata sepatu itu dipakai atau dipinjam tanpa izin oleh teman kita. Ya ketika umpamanya ketika sekarang dikembalikan oleh teman kita yang meminjam tanpa izin, sepatu tersebut rusak. Nah, yang boleh diganti dari sepatu rusak tersebut ialah bukan dengan nilainya, bukan dengan harga 100.000 itu ya, yang harga nilai sepatu kita, bukan dengan itu, tapi harta yang sama, harta dengan harta, barang dengan barang begitu. Jadi umpamanya kalau tadi kasusnya sepatu, ya digantinya dengan sepatu lagi. Dan yang selanjutnya ialah ketika barang yang dipinjam tanpa izin itu rusak, maka otomatis kepemilikan barang yang rusak tersebut ialah kepada si pemilik atau si yang meminjam tanpa izin sepatu begitu. Nah, kepemilikannya tersebut, dan si yang meminjam tanpa izin ya sepatu kita umpamanya begitu, berkewajiban untuk mengembalikan harta kita ya, berupa sepatu tadi, sepatu dengan sepatu, berapapun nilainya asal sepatu begitu. Itu yang pertama. Semua pendapat ini memakai dalil to'amun bito'amin wa ina'un bi'ina'in,
Rasulullah SAW sabda, makanan dengan makanan dan bejana dengan bejana. Terus hadis selanjutnya, man kasara syai'an fahuwa lahu misluhu. Barang siapa yang memecahkan suatu barang milik orang hingga rusak, maka barang yang rusak itu menjadi miliknya dan dia diwajibkan menggantinya dengan barang yang sama dengannya, ya. Jadi ketika kawan-kawan sekarang memiliki barang dan barang tersebut dipinjam tanpa izin, ya, dari kita yang mempunyai barang tersebut, terus yang meminjam tanpa izin tersebut merusak barang kita, maka yang merusak barang yang meminjam tanpa izin barang kita, ya, itu kepemilikan barangnya terhadap dia, dan dia yang meminjam barang tanpa izin itu wajib mengembalikan barang kita, ya, tapi bukan dengan nilai. Kalau umpamanya sepatu dengan sepatu, kalau umpamanya emas dengan emas dan lain sebagainya. Jadi harta dengan harta, bukan harta dengan nilai, bukan seperti itu, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, man kasara syai'an fahuwa lahu misluhu. Barang siapa yang memecahkan suatu barang milik orang hingga rusak, maka barang rusak itu menjadi miliknya dan dia diwajibkan menggantinya dengan barang yang sama dengannya. Nah, itu dalilnya. Baik, sebagai seorang muslim, ya, kita tidak boleh berlaku zalim, yaitu mengambil hak orang lain, termasuk perbuatan gasab atau merampas atau merampok. Baik itu gasab yang sifatnya mencuri tanah orang lain, ataupun memanfaatkan tanah orang lain tanpa seizin si punya tanah dengan alasan apapun, ataupun merampas atau meminjam tanpa izin harta apapun itu bentuknya dari orang lain, ya, itu tidak boleh, begitu. Dan ancamannya jelas, ya, yaitu dimasukkan kepada neraka jika tidak bertaubat. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat bagi pendengar, ya. Mohon maaf atas segalanya. Mungkin yang benar itu datangnya dari Allah SWT dan Rasulnya, dan kesalahan itu pasti datang dari diri pribadi. Saya ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika barangnya tidak rusak, ya, tidak rusak begitu, maka si peminjam tanpa izin wajib mengembalikan seperti kualitas pertama kali saat dipinjam, tidak ada kerusakan, begitu. Secara bahasa, al-ghasbu, ya, itu memiliki makna kekerasan, memaksa, ya, merampok, mencuri. Nah, itu secara bahasa. Dan al-ghasbu menurut istilah, begitu, ya, ialah mengambil harta orang lain, ya, tanpa dengan cara yang dibenarkan oleh Islam, biasanya dengan cara pemaksaan, ya, atau istilah yang lebih dikenal oleh kita, ghasbun ini ialah perbuatan gasab. Gasab itu apa? Perbuatan mencuri, perbuatan merampok. Nah, perbuatan gasab ini, ya, dilarang oleh agama Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan segala kenikmatan yang telah Ia berikan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bertatap muka dalam layar ini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabi'in hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin.